Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu, Bu Evi dan Bu Ella hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Siti Fatimatus Zahro, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, akan memerankan sebagai observer atau pengamat dalam sesi coaching kali ini. Kemudian ada Bu Ella sebagai coach dan Bu Evi Hoirunisa sebagai coach. Untuk sesi pengamat langsung saja nggih Bu Ella. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Zahro. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ella? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan sesi coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ella. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini pada coaching hari ini. Baik nih Bu, hari ini akan saya nilai atau amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian? Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach ini merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu tadi kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang pertanyaan pertama sebelum kita melakukan sesi coaching Ibu, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Ella ini, yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 nggih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kompetensi tersebut? Yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, karena saya ingin menggali potensi dari kucing tersendiri. Oh, dengan mendengarkan pertanyaan, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot nggih Bu Ella nggih. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nggih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ella ini dalam proses coaching kali ini seperti apa? Tentunya jika pertanyaan saya memberikan pertanyaan yang berbobot, diharapkan Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, berarti demikian indikator yang ingin Bu Ella capai pada sesi coaching kali ini nggih? Iya. Kemudian untuk sesi pra-observasi ini menurut saya cukup sekian. Silahkan Bu Ella melakukan coaching terhadap coachingnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Zahro. Assalamualaikum Ibu Evi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ella, alhamdulillah baik. Wah, kalau saya perhatikan hari ini Ibu Evi berseri-seri sekali. Masih sangat semangat ya Bu? Alhamdulillah masih semangat Bu Ella. Nah,
Gimana nih Bu Epi, apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan ini? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ella terkait dengan peran saya sebagai pendidik. Saya punya beberapa kendala, terutama dalam penanaman adab sopan santun. Kebanyakan anak sekarang itu kok kurang sekali dalam hal kesopanan. Saya bingung loh Bu, harus bagaimana lagi caranya agar adab sopan santun ini bisa melekat pada diri anak-anak. Iya, sebagian besar anak-anak di zaman sekarang ini memang kurang ya dalam hal kesopanan. Bisa jadi itu bukan hanya masalah Ibu Evi saja, tapi hampir semua guru merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang Ibu Evi harapkan dari percakapan yang akan kita lakukan pada kesempatan ini? Harapan saya dari percakapan kita ini, saya bisa punya solusi terbaik, ide-ide baru yang bisa saya terapkan nantinya dalam meningkatkan adab sopan santun pada diri anak didik saya, terutama pada saat mereka ada di lingkungan sekolah dan nantinya akan terbawa di lingkungan mereka masing-masing, Bu. Baik, intinya Ibu Evi mengharapkan solusi terbaik yang bisa meningkatkan adab sopan santun pada diri anak didik. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu Evi sendiri, anak yang sopan itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya, anak yang sopan itu adalah anak yang bisa menghargai sesama, hormat pada guru dan orang tua, berpakaian menutup aurat, tidak berperilaku seenaknya, kemudian tahu tata krama, kata-katanya tidak kasar, dan masih banyak lagi. Sopan santun ini merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan, karena dengan sopan santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi keberadaannya dimanapun ia berada. Setuju Bu Epi, memang anak yang pintar bisa terlahir setiap waktu, tapi yang namanya kesopanan itu jauh lebih penting dari kepintaran. Nah, kalau melihat dari yang tadi Ibu Epi kemukakan, katakanlah kalau misalkan anak yang memiliki nilai kesopanan sangat baik itu ada di level 10. Ada di level berapakah posisi anak didik dari Ibu Evi pada saat ini? Sepertinya saat ini masih di level 5, Bu. Karena saya lihat masih sebagian besar dari anak didik saya yang punya kebiasaan berkata kasar, berbuat seenaknya, kurang bisa menghargai, bahkan ada yang malu untuk sekedar memberi salam kepada guru. Oke lah, kalau misalkan sampai di level 10 itu susah ya, kira-kira bisa di level berapakah kesopanan anak itu ditingkatkan? Atau ada kemungkinan nggak bisa sampai di level 10? Saya kira bisa ya Bu, di level 9 bahkan 10 juga. Kuncinya kita harus senantiasa berbesar hati untuk mau mengingatkan anak ketika berperilaku tidak sopan. Sekaligus memberitahu apa sih manfaatnya saat kita berperilaku sopan. Kemudian kita sebagai pendidik tentunya harus menjadi teladan bagi perilaku mereka, baik dari segi tindakan maupun dari ucapan kita. Wah, saya setuju sekali dengan Ibu Evi. Lalu di dalam penerapannya, kira-kira ada nggak kendala yang membuat Ibu Evi merasa kesulitan? Kendalanya terutama waktu mungkin ya Bu, karena sebuah pembiasaan baik itu tidak bisa tertanam dengan instan. Butuh proses yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian selain itu kita juga memerlukan kerjasama yang baik dengan orang tua anak di rumah. Walau bagaimanapun penanaman kesopanan pada anak tidak hanya di sekolah saja, tapi faktor keluarga juga pastinya akan berpengaruh, Bu. Nah, berarti tadi solusinya seperti yang Mbak Zahro, yang Ibu Evi kemukakan ya, selalu berbesar hati, mengingatkan anak, menyampaikan manfaat sopan santun, memberi teladan. Berarti kendalanya sudah agak berkurang ya Bu. Kemudian untuk pengaruh keluarga, ini juga tentunya ada komunikasi dengan orang tua kan? Iya Bu Ella, untuk menjumpai orang tua anak satu persatu rasanya tidak memungkinkan. Rencananya saya akan memanfaatkan WA Group untuk mengajak orang tua di rumah agar bersama-sama mewujudkan anak yang memiliki adab sopan santun yang baik. Baik Bu Epi, itu bagus sekali.
Adakah pihak lain lagi yang bisa Ibu Evi ajak dalam meningkatkan kesopanan anak tersebut? Ada Bu, pastinya saya akan berdiskusi juga dengan kepala sekolah dan rekan sejawat supaya bersama-sama mewujudkan harapan bersama, yaitu meningkatkan adab sopan santun pada diri anak-anak. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lamakah agar peningkatan itu bisa mulai terlihat? Insya Allah kalau kita konsisten, mungkin sekitar 2 minggu sudah ada perubahan Bu. Baik, yang namanya harapan itu bisa terwujud jika ada tanggung jawab penuh dalam mencapainya. Jangan sampai rencana hanyalah tinggal rencana. Adakah pihak atau seseorang yang bisa mengingatkan Ibu Evi pada komitmen ini? Ada Bu, kepala sekolah dan rekan sejawat mungkin. Karena dalam pelaksanaannya saya akan selalu berkolaborasi bersama kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Oh iya, itu bagus sekali. Nah, setelah kita berbincang-bincang, apa yang Ibu Evi dapat, apakah sesuai dengan tujuan awal kita melakukan percakapan ini? Iya Bu, sesuai dengan tujuan awal kita tadi, rencananya mengobrol ini. Saya mendapat pencerahan untuk solusi meningkatkan adab sopan santun pada anak. Semoga kedepannya nanti bisa terwujud anak didik yang memiliki adab sopan santun yang jauh lebih baik lagi. Yang tahu bagaimana tata krama, tahu cara bicara yang sopan, kemudian hormat pada guru dan orang tua, juga bisa saling menghargai, Bu. Baiklah Ibu Evi, kita ada di sesi akhir ya. Bagaimana perasaan Ibu Evi sekarang? Rasanya hati saya lebih lega, Bu. Lebih bersemangat untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Oke, sekitar 2 minggu lagi ya, Ibu Evi, kita akan berbincang-bincang lagi. Saya sangat penasaran nih bagaimana peningkatan adab sopan santun pada diri anak didik Ibu Evi di 2 minggu kemudian. Semoga bisa tercapai target level 9 atau 10-nya ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Ella sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Sama-sama Ibu Evi, sehat dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ella dan Bu Evi yang sudah melaksanakan sesi coachingnya. Kita langsung saja untuk Bu Ella, saya menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah sangat bagus sekali dan saya sangat mengapresiasi. Tadi sudah menggunakan alur kita, tadi ada 4 itu semuanya sudah hadir semuanya dalam sesi coaching tersebut. Kemudian Bu Ella tadi sudah berusaha menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini dapat menemukan solusinya dari permasalahannya. Terus tadi coaching tersebut tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coach. Nah untuk itu Bu Ella tadi kan sudah melakukan sesi coaching guys. Sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tentunya saya menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari Kuci. Tapi selain itu saya juga berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan aktif juga. Ya, sudah bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bu Ella. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tersebut yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif Bu. Semoga dari sesi coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Demikian dari observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup akhir qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Zahro dan Bu Ella. Selamat siang, Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum mengadakan praktik coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih, hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, Bu Zahro akan bertindak sebagai coach, dan Bu Ella akan bertindak sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Zahro selaku coach. Berkenaan dengan kompetensi seorang coach, pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan pada Bu Zahro, Ibu. Yang pertama nanti yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Bu Zahro selaku coach. Nah, kalau boleh tahu Bu Zahro, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Zahro? Dalam kesempatan kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini, yang pertama itu proses atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oh, nggih. Berarti ada 3 kompetensi coaching nggih yang akan dikembangkan oleh Bu Zahro nanti. Nah, dari beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Zahro tadi, nanti akan saya ambil satu yang akan saya observasi secara spesifik, Ibu Zahro. Bu Zahro menginginkan kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin dikembangkan, yang ingin diobservasi maksudnya? Menurut saya, kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik dalam sesi coaching kali ini, saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif, seperti itu. Oh, nggih. Tadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu sebagai pendengar aktif atau mendengarkan secara aktif, nggih. Nah, menurut Bu Zahro, apa indikator dari mendengarkan secara aktif? Indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa yang Bu Zahro inginkan? Menurut saya, indikator ketercapaian yang ingin saya temukan saat ini yaitu saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Sudah saya catat nih, berarti nanti Bu Zahro ingin Bu Ella dapat menemukan solusi dari permasalahannya, nggih. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Zahro dan Bu Ella, monggo. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Zahro. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ella? Alhamdulillah baik Bu, dengan menghadapi berbagai kegiatan pada hari ini. Dengan jadwal hari-hari Ibu yang padat hari ini, bagaimana perasaan Bu Ella hari ini? Perasaan saya hari ini sebenarnya sedang sedikit bingung, Bu. Oh, bingung. Kalau boleh tahu bingung kenapa ini Bu Ella? Sebenarnya saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini. Oh, begitu Bu Ella. Apakah Bu Ella ini mau menceritakan tentang sesuatu hal-hal yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Begini Bu Zahro, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid saya di kelas itu kurang antusias di dalam menerima pembelajaran dari saya, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, terutama di dalam praktik hafalan dan baca tulis Al-Quran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu sekitar
hanya 60% saja di tiap kelasnya. Jadi menurut Bu Ella itu anak-anak yang Bu Ella ajarkan ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, gitu. Iya. Menurut Bu Ella ini apa sih harapan dari obrolan kita hari ini? Tentunya saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya dan supaya anak-anak itu tidak takut lagi atau tidak tertekan saat praktik dalam hafalan dan baca tulis Al-Quran. Nah, kalau melihat dari yang tadi Bu Ella kemukakan, katakanlah kalau misalnya anak yang memiliki tingkat antusiasme itu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu yang baik itu di level 10, nah, ada di level berapakah posisi anak didik Bu Ella tersebut dalam tingkat antusiasme ini? Sepertinya saat ini masih di level 6 ya Bu, karena saya lihat masih sebagian besar dari anak-anak didik saya yang tidak aktif saat diberi pertanyaan ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Mereka lebih banyak diam, enggan untuk menjawab. Saat diberi tugas pun hanya beberapa saja yang mengerjakan. Malahan terkadang ada yang tidak berangkat sekolah hanya untuk menghindari mengikuti praktek hafalan dan baca tulis Al-Quran, seperti itu. Oh, jadi anak-anak Bu Ella ini banyak yang tidak hadir, tidak mau mengikuti praktik hafalan baca tulis Al-Quran, gitu. Terus enggan menjawab pertanyaan. Dari hal tersebut kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih agar peningkatan itu bisa mulai terlihat dari mulai yang tadinya level 6 kemungkinan bisa jadi ke level yang lebih naik lagi. Nah, itu kira-kira membutuhkan berapa lama gitu agar peningkatan itu bisa terlihat gitu? Ya, insya Allah kalau kita konsisten mungkin sekitar 2 minggu atau mungkin 1 bulan itu bisa sudah terlihat ya Bu perubahannya. Wah, ternyata cukup lama ya Bu Ella ya, dari mulai 2 minggu sampai 1 bulan mungkin karena ada beberapa yang harus disepakati dengan orang tua dan sebagainya nggih Bu Ella nggih. Adakah dari pihak atau seseorang yang bisa membantu Bu Ella dalam hal ini? Ada. Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua juga dari peserta didik itu sendiri. Karena di dalam pelaksanaannya saya akan selalu berkolaborasi bersama kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Selain itu, hal ini juga tidak lepas dari dukungan orang tua peserta didik itu sendiri. Oh, baik, berarti Bu Ella akan melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah dan juga rekan sejawat dan juga tidak lepas dari dukungan juga dari orang tua nggih. Kemudian menurut Bu Ella ini hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama ibu dan merasa mungkin tertekan saat praktik hafalan atau baca tulis Al-Quran gitu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan juga ketika berbicara, banyak bercerita di depan murid-murid saya, karena saya terbiasa menggunakan metode ceramah saat pembelajaran dan jarang menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mungkin saya perlu taktik lain agar anak bisa senang saat kegiatan praktik hafalan dan baca tulis Al-Quran. Oh, begitu nggih Bu. Berarti kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang Ibu ajarkan, terutama dalam praktik hafalan dan baca tulis Al-Quran? Menurut saya,
murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, tidak membosankan. Atau mungkin anak-anak tidak menyukai pembelajaran saat praktik hafalan dan baca tulis Al-Quran. Karena memang mereka belum bisa atau tidak mengaji di rumah. Sepertinya seperti itu. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu dengan cara tadi supaya tidak monoton, melakukan pembelajaran yang asik. Nah, terus lalu menurut pendapat Bu Ella itu apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dan pada saat pembelajaran Ibu, terutama pada pembelajaran pendidikan agama Islam, dan tidak lagi takut untuk praktik hafalan gitu dan baca tulis Al-Quran? Menurut saya, pembelajaran PAI ini harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Atau mungkin dengan menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang menarik seperti mix match, snowball throwing, mind mapping, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua di rumah agar anak-anak juga terpantau apakah mereka semua ikut mengaji ataukah tidak. Jadi, untuk pembelajaran di sekolah seperti praktik hafalan dan baca tulis Al-Quran, anak-anak pun tidak perlu merasa takut dan tidak mengalami ketertinggalan. Berarti menurut Ibu itu dengan cara melakukan metode atau model pembelajaran yang menarik, terus ada tadi banyak sekali ada seperti mix and match dan selain sebagainya, tentu juga berkolaborasi dengan orang tua. Ya, semoga saya juga bisa menerapkan di sekolah saya seperti apa yang dilakukan oleh Bu Ella ini. Lalu Bu Ella, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah itu juga menjadi penyebab gitu sebagai penyebab sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan? Kemungkinan bisa jadi seperti itu ya Bu, karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, apalagi mengasihkan. Oh iya, berarti kalau boleh tahu itu Ibu Ella ini menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas ketika pembelajaran? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, juga menggunakan LKS saja, Bu. Oh, berarti kalau begitu adakah sumber lain selain buku teks atau LKS? Saya pikir ada ya Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang saat ini sedang tren seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Bu Ella. Saya yakin sekali bila Bu Ella ini menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid itu antusias kembali dalam pembelajaran, terus anak-anak itu tidak merasa bosan dan pembelajaran pun tidak monoton dan pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan di Bu Ella. Selain itu, adakah hambatan yang Ibu Ella alami? Hambatan yang saya hadapi saat ini mungkin tingkat kesiapan saya sendiri ya Bu, karena banyak sekali tugas-tugas guru seperti membuat administrasi RPP, Prota, Promis, dan lain-lain, mengerjakan BOS, mengerjakan tugas saya di rumah juga, sehingga saya kurang bisa membagi waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan segala kelengkapannya. Saya juga terkendala dengan tidak semua orang tua dari peserta didik itu memiliki handphone atau WA, sehingga sulit berkomunikasi dengan para orang tua untuk diajak bekerja sama di dalam hal membimbing anak, terutama perkara mengaji ini.
Ya, berarti hambatan dari Bu Ella ternyata sangat banyak ya Bu Ella, dari mulai tadi kesiapan Bu Ella untuk bagi waktu antara tugas di sekolah maupun tugas sebagai administrasi, mengerjakan administrasi dan lainnya juga. Mungkin juga ada kendala dengan orang tua, yang tidak semua orang tua itu memiliki HP atau WA, sehingga sulit untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi dari hambatan-hambatan tersebut, bagaimana solusi atau solusi apa yang bisa Ibu Ella lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut? Mungkin saya akan mencoba memanage atau mengatur waktu saya dengan lebih baik lagi, sehingga antara tugas saya sebagai guru untuk murid, mengerjakan tugas-tugas di luar pembelajaran, dan tugas saya di rumah menjadi berimbang. Saya juga akan mencoba mengatur pertemuan dengan orang tua dari peserta didik untuk membahas persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi sekarang setelah Bu Ella sudah menemukan solusi tersebut, jadi sekarang rencana dari Bu Ella ini untuk menyelesaikan masalah ini itu apa? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama atau bermain peran keteladanan Nabi, menciptakan lagu-lagu Islami, bercerita atau praktik secara langsung dengan melihat alam dengan menyesuaikan materi pembelajaran mata pendidikan agama Islam. Selain itu, saya juga ingin menanamkan bahwa praktik hafalan dan baca tulis Al-Quran itu mudah loh dan menyenangkan. Dengan berkolaborasi bersama orang tua, anak pun akan terpantau saat mengaji di rumah yang nantinya mungkin bisa dikomunikasikan saat rapat wali murid atau setelah kegiatan pembagian rapot. Dan mungkin saya akan memberikan jam tambahan juga dalam pembelajaran hafalan dan baca tulis Al-Quran bagi anak-anak yang belum bisa mengaji sama sekali. Wah, bagus sekali rencana Bu Ella, tadi sudah sangat matang, terus semuanya terperinci. Kemungkinan dari permasalahan-permasalahan Bu Ella ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan solusi-solusi tersebut, dengan rencana Bu Ella yang sangat bagus. Semoga mudah-mudahan tujuan dari Bu Ella ini tercapai, Bu. Amin. Kemudian, apakah komitmen Ibu terhadap rencana Bu Ella ini supaya rencana Bu Ella ini tercapai seperti itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Dan saya berusaha memberikan ruang untuk anak-anak didik saya, supaya mereka terhindar dari rasa takut di dalam belajar Al-Quran. Wah, bagus sekali Bu Ella. Saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi komitmen Bu Ella ini untuk melaksanakan rencana tersebut, supaya rencana tersebut itu tercapai. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, Bu. Terima kasih Bu Zahro atas waktunya mau sharing sama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Alhamdulillah, praktek coachingnya sudah selesai, Bu? Ini sudah, Bu.
Terima kasih atas praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Zahro dan Bu Ella, luar biasa. Nah, nanti di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Zahro nggih. Tetapi sebelumnya saya akan mengevaluasi perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur tirta pada coaching tadi itu sudah tampak semuanya nggih. Di checklist saya tadi sudah tercentang dari mulai tujuan coaching, identifikasi juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur tirtanya semuanya sudah tercapai. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama buat Bu Zahro. Setelah melakukan coaching tadi di awal Bu Zahro bilang ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif nih. Nah, apa yang sudah dilakukan Bu Zahro pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi sama Bu Zahro? Nggih, Bu Evi. Tadi saya sudah berusaha mendengarkan dengan penuh, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot kepada Bu Ella. Kemudian saya juga tadi sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta, yaitu dengan menemukan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa membantu coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, seperti itu, Bu. Bu Zahro, berdasarkan pengamatan dan catatan saya tadi juga saya lihat sudah tampak sekali bahwa Bu Zahro itu mampu mendengarkan secara aktif, kemudian dalam melaksanakan coaching juga tidak ada adjustment, tidak ada asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coachingnya, yaitu Bu Ella tadi. Nah, hal ini terlihat dari Bu Zahro tadi memfokuskan pada apa yang Bu Ella lakukan dan katakan pada saat coaching. Dan Bu Zahro juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berasal dari mendengarkan yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari Bu Ella dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, Bu Zahro tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu perasaannya menjadi coach? Dan perasaan saya. Gimana Bu Zahro? Perasaan saya setelah menjadi coach, tadi saya merasa sedikit deg-degan, tetapi saya berusaha untuk mendengarkan dengan penuh apa yang diceritakan oleh Bu Ella, terus saya berusaha untuk hadir sepenuhnya di situ. Saya berusaha memberikan saya senang bisa membantu Bu Ella dalam menemukan langkah-langkah tersebut. Bu, luar biasa. Tadi saya juga lihat Bu Zahro, maksudnya Bu Zahro sudah mencoba mengembangkan potensinya Bu Zahro sebagai coach dalam mendengarkan secara aktif. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Zahro berdasarkan pengalaman Bu Zahro dalam coaching hari ini? Mungkin untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan untuk kedepannya, yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi proses tirta ini, sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi dari yang tadi sudah saya lakukan. Mudah-mudahan besok pada saat Bu Zahro melakukan pengembangan di kompetensi yang lain, saya juga bisa melihatnya, sehingga saya juga bisa sambil belajar, Bu. Sama-sama, terima kasih, terima kasih Bu Zahro dan Bu Ella. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih atas praktik coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Bu Zahro dan Bu Ella. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melakukan praktek coaching. Bersama saya Ela Nurlela Sari sebagai pengamat, Ibu Evi Khairunisa sebagai coach, dan Ibu Siti Fatimah Zahro sebagai coachee. Sebelumnya, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu Evi. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam Mbak Ella. Selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan ini Ibu Evi akan melaksanakan coaching kepada Ibu Zahro ya. Iya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Evi? Saya menginginkan kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Apa sajakah indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang Ibu Evi inginkan? Indikator ketercapaian tujuannya yaitu yang pertama, melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee yaitu Bu Zahro untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu bisa memunculkan ide-ide baru dari coach saya yaitu Bu Zahro. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu Evi, silahkan selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Zahro. Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Evi, alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih Bu. Nggih. Kira-kira dari Bu Zahro nih ada cerita apa Bu? Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya Bu, ketika saya mengajar di kelas 5 tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Siswa saya rasa itu banyak yang ternyata itu tidak fokus gitu Bu, terutama di tengah-tengah pembelajaran. Jadi ketika saya mengajar sudah selama 30 menit itu, siswa itu kelihatan sudah tidak fokus lagi dalam pembelajaran saya. Mereka sudah mulai membuat kegaduhan, terus kemudian dalam kelas itu saya rasa itu ramai gitu. Oke. Jadi dalam pembelajaran Bu Zahro di kelas 5 itu banyak siswa yang kurang bisa fokus ya Bu? Apalagi di tengah-tengah pembelajaran siswa sudah mulai gaduh. Nggih, betul Bu. Nah Bu Zahro, dari cerita Bu Zahro tadi nih, apa yang Bu Zahro harapkan dari pertemuan kali ini? Yang saya harapkan pada coaching kali ini itu saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya itu tetap fokus dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran saya pendidikan agama Islam. Kemudian kelas saya juga menjadi menyenangkan. Jadi kondisi kelas itu tidak membosankan, tidak ada kegaduhan lagi intinya, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan secara maksimal. Begitu ya. Nah, menurut Bu Zahro nih, hal apa sih yang membuat siswa kehilangan fokus di tengah pembelajaran, kemudian gaduh juga ketika di kelas? Menurut Bu Zahro itu apa yang membuat hal itu terjadi? Apa ya Bu ya? Mungkin bosan atau mungkin ya dari pengamatan yang saya lakukan, karena di kelas 5 ini saya mengajar setelah jam istirahat, jadi mungkin mereka itu sudah lelah duluan gitu Bu. Nah kebetulan siswa kelas 5 ini mayoritas itu laki-laki Bu, jadi kalau sudah bosan mereka itu cepat sekali membuat kegaduhan gitu Bu. Mungkin seperti itu. Gitu. Memang kondisikan siswa laki-laki dan perempuan itu sedikit berbeda nih Bu. Karena siswa laki-laki itu biasanya lebih aktif dan cepat mudah bosan. Apalagi pembelajarannya Bu Zahro setelah jam istirahat.
fokus mereka sudah berkurang. Nggih Bu, betul sekali. Nah, kalau seperti itu nggih, kira-kira apa sih yang membuat siswa ini nanti bisa kembali fokus pada pembelajaran Bu Zahro dan tidak gaduh lagi? Menurut saya mungkin perlu mengadakan ice breaking gitu ya Bu ya, pada saat pembelajaran, terus untuk mengembalikan atau mungkin fokus kembali mereka agar mereka itu memperhatikan saya apa ya Bu, atau mungkin juga perlu untuk membuat media pembelajaran yang menarik dengan PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik atau video-video pembelajaran yang bisa disisipkan, terus mungkin seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan pembelajaran dari saya, tetapi mereka juga melihat seperti itu, apa ya Bu ya? Ya, kalau itu saya sangat setuju sekali Bu Zahro. Jadi, ice breaking juga penting untuk mengembalikan semangat dan fokus siswa nggih. Kemudian tadi dari media pembelajarannya juga harus dibuat yang menarik agar siswa itu tidak bosan gitu nggih Bu. Nggih Bu. Lalu tadi Bu Zahro mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Zahro itu kan anak-anak merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Zahro itu kok bisa berpikiran bahwa pembelajaran Bu Zahro ini membosankan pada siswa? Karena saya melihat itu ketika sudah beberapa menit pembelajaran saya, siswa itu gaduh ya, entah mereka itu melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengganggu temannya atau membuat suara-suara atau dengan cara apa ya, mengusili temannya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang anak itu kehilangan fokus gitu terhadap pelajaran saya dengan aktivitas-aktivitas mereka, dan itu sangat mengganggu dan membuyarkan konsentrasi siswa lain, dan apa ya, membuyarkan konsentrasi saya juga ketika saya sedang mengajar Bu. Oh, begitu ya Bu. Ya memang ketika ada beberapa siswa saja yang membuat kegaduhan di kelas, maka konsentrasi pembelajaran di dalam kelas akan terganggu Ibu. Iya betul Bu, apalagi jika siswa yang tadinya fokus pada pembelajaran juga malah ikut menirukan kegaduhan tersebut, sehingga kelas itu tambah ramai dan sulit untuk dikendalikan gitu. Lalu kalau hal tersebut terjadi ya Bu, saya ingin tahu nih, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bu Zahro lakukan sehingga Bu Zahro itu juga merasa membosankan di mata siswa kelas 5 sampai ada yang membuat kegaduhan di dalam kelas tadi. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu seperti biasa Bu. Saya menjelaskan materi ketika ada materi yang perlu saya jelaskan, kemudian mengajak siswa berdiskusi kelompok. Namun ya masih jarang sekali saya menggunakan media pembelajaran. Misalnya ada media pembelajaran yang paling itu pun paling PowerPoint yang isinya dalamnya bentuk isi tulisan, dan memang saya selalu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu yang tampak membosankan bagi siswa-siswa saya, mungkin itu ya Bu ya. Nah, berarti mungkin itu merupakan salah satu upaya Bu Zahro ketika melaksanakan pembelajaran, diupayakan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kalau membuat PowerPoint itu memang seharusnya tidak hanya tulisan saja yang dimunculkan, tetapi memang ada beberapa gambar atau video agar menarik minat belajar siswa kita seperti itu ya Bu. Dan juga mungkin perlu sesekali melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemudian Bu Zahro untuk sumber belajar nih yang digunakan dalam pembelajaran tadi selain PPT, ada yang lain tidak Bu? Iya Bu Evi, saya kadang menggunakan PPT. Saya juga menggunakan sumber belajar buku paket dan juga LKS atau lembar kerja siswa yang berisi materi-materi singkat dan soal-soal yang mempermudah siswa dan dalam menguasai pembelajaran. Oh gitu, mungkin akan lebih bagus lagi
jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu bisa berbagai macam dan lebih bervariasi gitu Bu, agar membuat murid-murid tadi bisa lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran Bu Zahro. Kemudian lanjut lagi nih Bu, pertanyaan untuk Bu Zahro. Tadi kan dari sumber belajar, nah sekarang kira-kira ada nggak solusi yang dimunculkan dari Bu Zahro untuk menghadapi permasalahan yang tadi? Solusi mungkin saya akan belajar tentang beberapa speaking yang dapat mengembalikan fokus siswa kepada saya atau kepada materi pembelajaran, terutama pada pendidikan agama Islam ini, ataupun saya akan belajar membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Entah itu media pembelajaran PowerPoint, terus yang dilengkapi dengan gambar-gambar atau video, atau nanti saya akan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang lainnya, dan mungkin sesekali saya akan mengajak siswa untuk belajar di luar kelas atau outdoor Ibu ya. Bisa di musola atau masjid-masjid terdekat ketika sedang mempelajari materi tentang surat-suratan atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Baik Bu, itu sangat bagus sekali. Mulai speaking, kemudian tadi menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan juga belajar di luar kelas. Nah sekarang strateginya yang saya tanyakan. Kalau strateginya yang digunakan nanti untuk mengembalikan fokus dalam pembelajaran itu bagaimana Bu? Strategi saya nanti yang pastinya saya akan mempelajari tentang speaking, terus kemudian penyusunan media pembelajaran yang menyenangkan, itu yang pertama. Terus kemudian strategi yang kedua, pada saat pembelajaran saya akan mencoba menanyakan kepada siswa apa yang mereka inginkan atau mereka minati, atau apa yang membuat mereka itu merasa nyaman dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Ataupun saya juga mungkin akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa tentang pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, sehingga mereka itu tidak bosan lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah betul sekali Bu, memang pembelajaran harus berpihak pada murid Ibu. Jadi memang kesepakatan kelas itu diperlukan sekali. Nah kira-kira ini mau dijalankan mulai kapan Bu? Kira-kira secepatnya Bu. Mungkin dari minggu depan ketika saya jadwal mengajar di kelas 5 tersebut, karena saya tidak ingin itu berlarut-larut dalam pembelajaran saya seperti ini. Saya ingin di minggu depan itu apa yang saya lakukan itu semoga sudah ada peningkatan atau keberhasilan lagi, lebih baik lagi. Minggu depan Bu Zahro akan melakukannya lagi. Terus kemudian adakah keterlibatan orang di sekitar Bu Zahro selain Bu Zahro dan peserta didik dalam rencana Bu Zahro tadi? Saya akan mencoba meminta bantuan dari teman-teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran. Jadi jujur ya Bu, saya memang bisa membuat PPT, tapi kalau dilengkapi dengan gambar-gambar ataupun dengan video-video yang menarik atau gambar-gambar yang bisa berjalan gitu ya, mungkin itu saya agak kurang mampu Ibu, karena saya itu tidak terlalu ahli dalam IT. Jadi saya harus belajar dengan teman saya yang ahli dalam bidang IT tersebut, atau saya juga bisa mungkin berdiskusi dengan teman sejawat mengenai icebreaking yang biasa digunakan mereka, dan bisa saya terapkan lagi di saat pembelajaran saya di kelas. Iya Bu, itu sangat bagus sekali. Saya juga sangat setuju nih. Jadi kita juga dapat berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk meminta bantuan mengajari apa yang belum kita bisa. Nah itu tadi kan 1 minggu nih akan berjalan. Kira-kira target Bu Zahro tentang pencapaian keberhasilannya itu seberapa? Pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau 80% lah.
kalau siswa di kelas fokus kepada saya itu, saya sudah katakan itu termasuk berhasil, Bu. Karena memang mungkin susah ya jika harus membuat 100% siswa itu bisa fokus terhadap pembelajaran saya. Tetapi kalau 80% atau 90%, saya berharap itulah dengan strategi yang baru itu saya bisa membuat siswa fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu bagus sekali Ibu rencananya. Mudah-mudahan berhasil nggih. Nah, apa sih komitmen dari Bu Zahro terhadap rencana tersebut? Komitmen saya di sini saya akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan tadi. Saya juga akan berusaha mempelajari beberapa ice breaking yang bisa membuat siswa kembali fokus, menghidupkan kelas, dan kalau perlu saya akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa agar lebih tahu apa sih siswa inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Selain itu saya juga akan sesekali mengajak siswa itu belajar di luar agar suasananya juga tidak membosankan. Bagus ya Bu, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Nah, lalu dukungan apa dan siapa saja sih yang Bu Zahro butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi, entah itu dari buku atau dari teman sejawat, dari hasil diskusi ataupun melalui link-link YouTube mengenai ice breaking yang menyenangkan. Kemudian juga saya juga membutuhkan itu dukungan dari teman-teman saya yang ahli dalam IT tadi. Saya butuh dukungan untuk membantu saya dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Terus saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Membutuhkan masukan dari mereka, apa sih yang pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana sih yang mereka inginkan gitu. Yang bisa membuat mereka itu bisa menerima pembelajaran saya dengan agar tidak punya rasa takut lagi dengan pembelajaran saya mungkin terhadap Al-Quran dan sebagainya. Terus itu bisa menerima pembelajaran saya itu dengan nyaman di kelas seperti itu. Oh iya itu sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Zahro. Secara tidak disadari Bu Zahro itu telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Zahro sendiri. Saya hanya mendoakan semoga rencana Bu Zahro tadi bisa terrealisasi. Kemudian memang rencana Bu Zahro itu tadi sepenuhnya dapat terrealisasi sesuai harapan. Begitu Ibu. Nah, saya juga tunggu 1 minggu lagi nih. Akan saya tanyakan kembali apakah rencana tersebut bisa berjalan dengan lebih baik atau masih ada kendala. Nah, terima kasih Bu Zahro dan selamat, semoga sukses nih Bu Zahro. Terima kasih juga Bu Evi, sama-sama. Amin. Saya cukupkan untuk latihan coaching hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Ella. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu Evi, Ibu Zahro. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu Evi melaksanakan coaching dengan sangat baik, sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi menentukan tujuan, identifikasi, ada rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Selain itu, Ibu Evi juga menguasai kompetensi inti di dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu Evi, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi yang menjadi indikator pengembangan yang Ibu Evi inginkan? Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya membuat Bu Zahro tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Zahro juga tadi memunculkan ide-ide yang baru, yang fresh, yang akan dilaksanakan, yang dapat membuat siswanya agar tidak bosan di dalam kelas.
Dan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Evi kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu Evi laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh, Bu, yang mudah-mudahan bisa tercapai kompetensinya dan bisa lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Demikianlah, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.